Halo gengs, masih pada penasaran kan bagaimana kelanjutan kisah Alice sebelumnya? Buat kalian yang belum nonton dari awal, silahkan klik playlist yang muncul di pojok kanan atas ini dulu, biar gak bingung karena ceritanya sangat seru gengs. Oke, tanpa bertele-telegram lagi, yuk langsung aja ke alur cerita film Resident Evil yang ketiga dengan judul Extension. Marilah, Tuli Potter introna. Alice terbangun di bed up, persis seperti di film yang pertama. Ia berjalan keluar dan melihat foto pernikahannya. Kemudian Alice mendengar sesuatu dari dalam ruangan dan dia segera menuju pintu itu. Ternyata itu adalah lorong yang menuju server Red Queen, di mana kita tahu jika di sana ada laser yang mematikan. Dan benar saja, laser itu muncul. Beruntung Alice bisa menghindar dengan bantuan instingnya yang kuat. Alice berhasil selamat melewati lorong saluran udara di atasnya dan dia turun di ruangan seperti rumah sakit. Dia mengambil dan mendorong kasur medis untuk menjebol jendela. Tiba-tiba dari lantai muncul pisau tajam yang membelah kasur itu jadi dua. Alice pun ketakutan dan ia mencoba berjalan lagi, kemudian merasakan kakinya menginjak sesuatu. Tiba-tiba jauh di depannya muncul sebuah alat yang menembaknya bertubi-tubi dan membuat Alice tewas. Dr. Isaacs datang ke sana dan menyuruh anak buahnya membuang Alice ke tempat pembuangan. Mereka membawa Alice keluar dari cabang fasilitas rahasia yang ada di Gurun Nevada dan membuangnya ke permukaan. Terlihat di sana ada banyak sekali tubuh Alice yang tak bernyawa. Tempat itu juga dikelilingi para zombie yang berdatangan tiap hari untuk mencoba masuk ke dalamnya. Umbrella Corporation mengira jika mereka bakal bisa mengendalikan penyebaran virus T itu. Namun ternyata mereka salah. Dalam beberapa minggu usai kejadian di kota Raccoon, virus itu menyebar ke seluruh penjuru Amerika Serikat dan beberapa bulan sudah menyebar ke seluruh dunia. Virus itu bukan hanya mengubah manusia menjadi zombie saja, tetapi juga membuat sumber air, sungai dan danau mengering, pohon-pohon mati dan hutan menjadi tandus. Di tengah-tengah gurun, seorang wanita mengendarai sepeda motornya menuju suatu tempat karena mendapat kiriman sinyal radio yang meminta pertolongan. Wanita itu ternyata Alice yang asli. Dia mendatangi sumber sinyal itu dan melihat seorang wanita duduk kesakitan. Tapi ternyata setelah Alice mendekatinya, rupanya itu sebuah jebakan komplotan para perampok jahanam. Mereka mengambil semua barang-barang Alice dan memborgolnya. Alice sempat memberikan perlawanan dan menendang salah satu perampok itu hingga tewas di tempat, yang membuat mereka sangat marah dan memasukkan Alice ke lubang bawah tanah. Mereka kemudian memberikan kunci borgol pada Alice dan melepaskan Jingbi, anjing zombie laknat. Sambil berusaha melepaskan borgol, Alice akhirnya berhasil menaklukkan anjing-anjing banget itu dengan mengikatnya menggunakan kabel ke sebuah tiang. Jingbi laknat yang memberontak akhirnya membuat lantai atas runtuh hingga para perampok yang menonton mereka jatuh ke bawah, membuat jalan bagi Alice untuk keluar. Alice pun melompat keluar dan mengambil senjata lalu melanjutkan perjalanan, meninggalkan para perampok itu tewas dimakan Jingbi. Mampus. Di tempat lain, rombongan orang-orang yang berhasil selamat mengendarai beberapa kendaraan menyusuri gurun untuk mencari tempat berlindung. Rombongan itu dipimpin oleh Clear, bukan Sampo ya, tapi orang. Ternyata Carlos dan LG juga ada di sana membantu mengamankan rombongan itu. Di dalam fasilitas bawah tanah Gurun Nevada sedang diadakan rapat para petinggi Umbrella Corporation yang dipimpin oleh Albert Wesker. Mereka membahas tentang persediaan makanan di berbagai fasilitas Umbrella di seluruh dunia yang kian hari makin menipis. Nyiptain manusia aja bisa masak makanan kagak. Luculah sampean ini pak. Dr. Isaacs kemudian masuk ke dalam ruang rapat dan melaporkan hasil penelitiannya mengenai zombie yang terus lapar dan memakan daging segar, namun tubuh mereka tidak mencerna makanan tersebut. Virus T membuat para zombie itu hidup bertahun-tahun tanpa makan sekalipun. Dr. Isaacs mengatakan jika ia sedang mengembangkan sebuah serum yang diambil dari sampel darah Project Alice sebelumnya untuk menjinakkan para zombie. Tentu saja mereka tidak bisa hidup lagi, namun serum itu nantinya bisa membuat mereka tunduk atas perintahnya dan mereka bisa menjadikannya karyawan tanpa digaji. Kan anjrot nih ilmuwan. Namun kendalanya, Isaacs membutuhkan sampel darah Alice yang asli karena ia sudah berusaha mengkloning Alice beberapa kali namun hasilnya mengecewakan.
Wesker memerintahkan supaya Isaac segera menyelesaikan serum yang dijanjikan itu, karena kalau tidak, ia akan mengganti posisi Dr. Isaac dengan orang lain yang lebih kompeten. Rapat pun selesai dan ternyata beberapa dari mereka cuma hologram petinggi Umbrella yang tentu saja ada jauh di berbagai cabang dunia. Di tempat lain, Alice memanah kepala zombie yang ada di depan pom bensin, lalu memeriksa isinya dan ternyata kosong. Alice kemudian masuk ke minimarket pom namun tidak menemukan apapun yang bisa dimanfaatkan. Ketika melihat pintu yang mencurigakan, Alice mencoba membukanya dan menemukan mayat dari seseorang yang bunuh diri. Di bawahnya terdapat buku catatan dan Alice pun mengambilnya lalu pergi. Di luar, Alice melihat burung gagak yang memakan tubuh zombie tadi. Alice mencoba membuka buku itu dan terkejut. Di buku itu tertulis ada satu wilayah di Alaska yang terisolasi dari virus T dan selamat dari wabah zombie. Tertulis juga lokasi tempat tersebut. Rombongan Clear tiba di sebuah motel. Carlos dan LG lalu memeriksa ruangan demi ruangan, namun tiba-tiba LG diserang oleh zombie polisi. Beruntung ia berhasil lolos dan membunuh zombie itu. Namun naas, di saat lengah, LG diserang dan digigit oleh zombie wanita. Carlos segera datang membantu menyelamatkannya. Clear dan rombongannya memarkirkan kendaraan di sekitar motel. Kemudian seseorang petugas medis yang bernama Betty datang mengobati luka-luka yang ada di tubuh LG. Di dalam fasilitas bawah tanah Umbrella, Dr. Isaac menyuntikkan serum yang baru saja ia buat ke tubuh zombie. Sesaat, serum itu berhasil membuat si zombie tenang dan bergerak sesuai arahan. Namun di saat zombie itu mengalami kesulitan, dia marah dan mengamuk. Kekuatannya lebih besar dari biasanya. Dr. Isaac pun segera keluar dan mengunci pintu membiarkan dua anak buahnya dimakan oleh zombie itu. Di sore hari menjelang malam, Clear memeriksa keadaan rombongannya, dan saat ini mereka sudah mulai kehabisan makanan. Bahan bakar kendaraan mereka juga sudah mulai menipis. Carlos lalu memasang alat pendeteksi zombie di sekitar motel untuk berjaga-jaga. Dan malam harinya, datang angin kencang beserta badai pasir. Clear menyuruh anak buahnya untuk berlindung di dalam kendaraan masing-masing. Di tempat lain tak jauh dari sana, Alice melanjutkan membaca isi buku catatan yang ditemukan tadi siang. Di buku itu tertulis sebuah transmisi radio yang dikirim dari Alaska 6 bulan lalu, yang menyebutkan kalau di sana tidak terdapat infeksi dan zombie. Mereka semua terisolasi dan aman. Sementara itu, di dalam fasilitas bawah tanah Umbrella, Dr. Isaac berniat menghidupkan salah satu cloning Alice lagi. Hal itu membuat Alice bermimpi buruk, nyetrum kali yang membuat bebatuan dan motor miliknya terbang melayang. Setelah terbangun, batu-batu itu kembali jatuh dan begitu pula dengan motornya. Motor itu pun terbanting dan terbelah menjadi dua. Memang suka belah-membelah nih film. Atas kejadian itu, di dalam fasilitas bawah tanah, hologram White Queen, sebuah program keamanan mirip Red Queen gitu, namun ini mencangkup seluruh dunia karena menggunakan satelit, mendeteksi dan melaporkan lonjakan energi yang sangat besar di gurun Nevada kepada Dr. Isaac. Pagi harinya, Alice berjalan kaki menyusuri gurun. Sementara di motel yang sudah tertutup pasir, Clear dan rombongannya terbangun. Mereka mendengar sesuatu yang aneh dan ternyata di luar sudah ada ribuan burung gagak yang mengepung mereka. Itu gagak bukan sembarang gagak, tapi itu gagak zombie yang sudah terinfeksi virus T gara-gara memakan zombie yang sudah mati. Burung itu tiba-tiba mengamuk. Kalau burung kamu sering ngamuk enggak guys tiap malam? Clear menyuruh anak buahnya untuk segera pergi, namun mobil LG dan Betty macet. Mereka pun terpaksa berpindah ke dalam bis. Namun naas, bis itu malah menabrak tiang listrik dan mogok. Clear kemudian berbalik arah dan mengevakuasi semua penumpang bis. Dari kejauhan, Alice melihat burung-burung itu. Beberapa anak buah Clear menjadi santapan burung itu, termasuk Betty yang mengorbankan diri di dalam bis. Seseorang menembakkan pelontar api, namun apinya hampir mengenai Carlos. Tapi anehnya, Carlos seperti terlindungi oleh perisai anti api yang tak terlihat. Ternyata itu adalah Alice dengan kekuatan supernya. Dia mengarahkan api tersebut ke atas dan memenuhi langit yang membuat burung laknat itu terbakar dan berjatuhan hingga habis. Alice yang kehabisan energi pun akhirnya pingsan. Dan lagi-lagi, aksi Alice tadi dideteksi oleh White Queen dan melaporkannya pada Dr. Isaac. Tiba-tiba,
datang seorang petinggi Umbrella di cabang Nevada yang bernama Alex. Marah-marah karena Dr. Isaacs memasukkan para zombie tanpa izin ke dalam fasilitas rahasia. Kemudian Dr. Isaacs menunjukkan sebuah ruangan yang terdapat puluhan zombie yang mengamuk dan lebih agresif dari biasanya. Bukannya menjinakkan, Dr. Isaacs malah membuat jenis zombie baru yang lebih ganas. Gila kali ini orang. Kemudian Dr. Isaacs memeriksa perkembangan cloning Alice yang sedang diuji kesekian kalinya. Ternyata cloning Alice itu tidak berdaya menghadapi zombie jenis baru ini. Di dalam motel, Alice pun terbangun. Dia melihat gelang aneh yang terdapat di pergelangan tangannya. Ternyata gelang itu pemberian dari seorang gadis yang bernama Kmart. Kay menyebut kalau gelang itu adalah gelang keberuntungan, dan Alice pun mengucapkan terima kasih. Carlos lalu mengenalkan Alice pada Claire selaku pimpinan rombongan. Kemudian Carlos bertanya, kenapa dulu Alice memutuskan untuk pergi sendirian. Alice lalu menjelaskan kalau dia diawasi oleh Umbrella melalui satelit, dan Alice tidak ingin membahayakan Carlos juga yang lainnya, makanya ia memilih untuk pergi sendiri. Rupanya Dr. Isaacs berhasil melacak keberadaan Alice berdasarkan informasi yang diberikan White Queen dari satelit. Isaacs lalu meminta izin pada pimpinannya untuk menangkap Alice, namun Wesker melarangnya karena sangat beresiko. Ia menganggap Isaacs sudah bertindak terlalu jauh, belum tentu juga yang dia lihat itu benar-benar Alice. Di hadapan Claire, Alice memberitahu mengenai buku catatan yang ditemukan, di mana di dalamnya berisi informasi tempat aman bebas dari zombie di Alaska. Claire meragukannya karena informasi itu tidak ada jaminan apapun. Carlos lalu mengatakan kalau dari awal mereka memang tidak memiliki arah tujuan, dan semakin lama jumlah mereka semakin berkurang. Pengikut Claire juga sudah mulai putus asa. Mungkin saja dengan memberi sedikit harapan, semua pengikut Claire bisa kembali memiliki semangat untuk hidup. Claire lalu memberikan pilihan pada semua pengikutnya untuk tetap tinggal di sana atau pergi ke Alaska, di mana diinfokan di sana terdapat suatu tempat yang aman dari zombie. Meskipun info itu belum pasti, namun tidak disangka semua pengikut Claire setuju untuk pergi ke sana. Di dalam mobil, LG yang menyendiri memeriksa bekas luka gigitan zombie yang semakin parah di dadanya, dan dia semakin cemas akan berubah menjadi zombie. Malam harinya, Claire dan yang lainnya memikirkan strategi untuk bisa pergi ke Alaska. Karena stok makanan dan bahan bakar mereka juga sudah mulai habis, mereka lalu mencoba mencari tempat terdekat untuk mendapatkan suplai. Mereka memutuskan untuk pergi ke kota Las Vegas. Sementara itu, di dalam fasilitas bawah tanah, Dr. Isaacs mengedit suara rekaman Wesker sebelumnya, seolah-olah memerintahkan pasukan bersenjata Umbrella tunduk atas perintah Dr. Isaacs. Pagi harinya, rombongan Claire mulai bergerak menuju Las Vegas. Di tempat lain, 2 buah helikopter terbang dari fasilitas rahasia Umbrella menuju Las Vegas, membawa sebuah kontainer besar yang dipimpin oleh Dr. Isaac sambil mengawasi pergerakan Alice. Sesampainya di Las Vegas, rombongan Claire sangat terkejut melihat kondisi kota tersebut yang ditutupi pasir dan sangat sepi. Jalan masuk menuju pom juga dihalangi oleh kontainer besar yang aneh. Mereka terpaksa turun untuk menyingkirkan sekaligus menelusuri tempat itu. Alice merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam kontainer itu. Ternyata benar, dari dalam kontainer keluarlah puluhan zombie variasi baru yang lebih ganas. Zombie-zombie itu dikirim oleh Dr. Isaacs tadi. Mereka mengamuk menyerang rombongan Claire dan beberapa orang pun tewas. Alice, Carlos, dan Claire juga kewalahan. Ketika peluru Alice habis, dia menyerang menggunakan pisau kapak. Dari atas gedung, Dr. Isaacs melihat siaran langsung kejadian itu dari mata Alice. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mematikan Alice sementara melalui sinyal dari satelit. Dan hal ini membuat Alice terdiam tidak bergerak. Alasannya karena Dr. Isaacs mau mendapatkan sampel darah Alice. Sementara itu, Claire dan yang lain masih berjuang melawan para zombie yang ganas. Claire yang melihat rombongannya menjadi santapan para zombie mulai berteriak. Teriakan Claire yang didengar Alice membuat Alice bereaksi. Di dalam mobil, LG sudah berubah menjadi zombie dan hendak menyerang Kmart. Carlos yang datang sempat digigit di lengannya sebelum ia menembak kepala LG. Alice menggunakan kekuatan supernya dan berhasil merusak sistem satelit milik Umbrella, kemudian merusak prosesor komputer yang terhubung hingga Dr. Isaacs kehilangan sinyal dari tubuh Alice. Alice kini kembali bisa bergerak dan menuju atas gedung, tempat di mana Dr. Isaacs dan anak buahnya memantau dan mengendalikan Alice.
Mereka berusaha kembali mematikan Alice, namun gagal. Alice menerobos masuk ke dalam dan menghabisi semua pasukan Umbrella di sana. Dr. Isaacs mencoba kabur menaiki helikopternya, namun naas, dia sempat digigit zombie yang ia bawa sendiri sebelum berhasil melarikan diri. Alice lalu kepikiran ingin merebut helikopter itu untuk pergi ke Alaska. Di dalam fasilitas bawah tanah, Alex melihat keadaan Dr. Isaacs yang menyuntikkan puluhan botol serum buatannya yang dicampur dengan sampel darah Alice ke dalam tubuhnya seperti orang gila. Alex yang merasakan ketakutan menembak Dr. Isaacs hingga tumbang. Namun ternyata dia masih hidup dan bangkit kembali menyerang Alex menggunakan tentakel yang muncul dari tangannya. Kini, Dr. Isaacs telah menjadi monster yang mengerikan dan menghabisi semua karyawan Umbrella yang ada di sana. Jauh dari luar, Alice melihat tempat yang merupakan jalan akses menuju fasilitas bawah tanah itu dikelilingi oleh ribuan zombie, dan tak mungkin mereka bisa menembusnya untuk mengambil alih helikopter. Alice yang melihat kondisi Carlos yang semakin parah berniat akan mengambilkan antivirus T, namun Carlos menolak dan dia memiliki ide lain. Carlos akan mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian zombie dan membuka jalan bagi yang lain untuk masuk ke dalam fasilitas dan membawa helikopternya. Alice sangat sedih dengan keputusan Carlos. Carlos lalu mengucapkan salam perpisahan pada yang lainnya dan mengendarai mobil tangki yang berisi bom menuju ke arah zombie laknat itu. Saking banyaknya zombie itu, mobil Carlos sampai bergoyang. Namun Carlos gak bergoyang TikTok di sana, melainkan merokok dengan santuy dan Alice dan yang lain pun segera masuk dan meraih helikopternya. Alice menyuruh semua orang naik ke helikopter dan segera pergi. Tapi dia sendiri tidak ikut naik karena mau menyelesaikan suatu urusan di sana. Mereka pun terbang menuju Alaska meninggalkan Alice. Alice kemudian melihat tumpukan puluhan mayat cloning dirinya di sana dan dia semakin emosi dengan ulah Umbrella. Dia masuk ke dalam rumah tengah gurun itu untuk mencari pintu masuk menuju fasilitas bawah tanah. Dan tiba-tiba, lantai di depannya terbelah membuka jalan menuju jalur fasilitas rahasia. Alice segera masuk dan sesampainya di dalam tidak ada satu orang pun di sana. Lorong-lorong terlihat sepi dan penuh bercak darah. Tapi tiba-tiba, hologram White Queen di belakang mengejutkannya. Dia memberitahu Alice jika Dr. Isaacs menemukan fakta bahwa darah Alice bisa mengikat virus T. Di sisi lain, darah Alice juga menciptakan antivirus T. Namun bukannya dimanfaatkan untuk kebaikan dan kesembuhan, Dr. Isaacs malah menggunakannya untuk membuat serum baru yang dapat menciptakan zombie jenis baru yang lebih kuat dan hobi mengamuk. Di dalam tempat itu terdapat semua alat yang dibutuhkan untuk menciptakan antivirus T dengan bantuan sampel darah Alice. Namun sebelum itu, Alice harus mengalahkan Dr. Isaacs dulu yang kini sudah berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Alice lalu masuk ke dalam ruangan paling bawah untuk mencari Isaacs. Namun yang ia lihat hanyalah puluhan karyawan Umbrella yang sudah mati. Alice lanjut masuk lebih dalam lagi dan melihat cloning dirinya di dalam sebuah tabung. Tiba-tiba dari belakang sosok monster mendorong Alice hingga memecahkan tabung cloning dirinya. Ya, itu adalah Dr. Isaacs. Alice melempar pisau ke arah monster itu dan menangkap cloning dirinya yang terjatuh. Monster itu pun kabur, tapi ternyata luka di tubuh monster itu bisa menutup kembali. Alice sempat terkejut melihat cloning dirinya bergerak, namun beberapa saat kemudian cloning itu langsung lemas dan terdiam. Alice menutupi tubuh cloning itu dan melanjutkan pencarian. Dia menelusuri jejak darah dan masuk ke dalam ruangan yang mirip lorong villa saat pertama kali dia siuman dulu. Dari belakang, Isaacs datang menyerangnya. Alice mencoba menebas tubuh Isaacs beberapa kali, namun luka sayatan itu seketika menutup kembali. Dengan tentakel miliknya, Isaacs mencekik Alice, namun Alice berhasil memotongnya. Dengan kemampuan telekinesisnya, Alice menghalau serangan Isaacs dan melemparkannya masuk ke ruangan lain. Namun hal itu membuat Alice pusing dan lemah karena kehabisan energi. Tak berapa lama, Isaacs kembali menemui Alice. Dia berkata kalau kini dirinya sudah berevolusi dan tak terkalahkan. Alice lalu berteriak dan membuat seluruh ruangan hancur, kemudian terlempar dan masuk ke ruangan yang mirip lorong laser menuju server Red Queen.
Dia mencoba menghajar Isaac kembali namun tidak berefek apapun. Isaac terlalu kuat untuk dikalahkan. Dan saat Alice terdesak, tiba-tiba dari belakang muncul jaring laser yang memotong tubuh Isaac berkeping-keping. Anehnya, laser itu menghilang sebelum mengenai Alice. Ternyata laser itu dikendalikan oleh cloning Alice yang masih hidup. Cloning itu telah menyelamatkan Alice. Beberapa saat kemudian, di bawah kota Tokyo yang sudah kacau, di dalam fasilitas bawah tanah rahasia milik Umbrella, Wesker berusaha menghubungi fasilitas yang ada di Nevada, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba muncul hologram Alice yang mengancam jika dia akan menemui Wesker dimanapun dia berada. Alice akan membawa pasukan untuk menyerangnya. Alice kemudian menghidupkan ratusan cloning dirinya yang ada di dalam tabung fasilitas Nevada. Dan sekian.